Ya, eh, mohon maaf ada sedikit kendala di studio, tapi puji Tuhan semua sudah kembali dengan baik. Nah, mari kita lanjutkan bahwa dari pembacaan dalam kitab Ayub pasal pertama sampai 12, kita bisa mengerti bagaimana indikasi orang yang mengasihi Allah, ya, dan bagaimana peristiwa yang terjadi antara alam dunia dengan alam roh, ya. Nah, bahwa dalam kehidupan kita ada dalam kendalinya Tuhan. Bahwa kita ada di dalam kekuasaannya Tuhan. Iblis tidak pernah bisa menyentuh kehidupan sahabat dan kehidupan saya tanpa seizin dari Allah. Ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita mengerti. Ini yang perlu kita yakini bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Apa yang terjadi? Iblis pun tidak akan pernah bisa menyentuh tanpa seizin Allah. Dan ketika Allah mengizinkan iblis untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan Ayub, dengar baik-baik sahabat, iblis kalau diberi kesempatan, maka dia akan menghabisi kehidupan kita. Dia akan dengan ganas menyerang hidup kita. Iblis dengan ganas menyerang kehidupan Ayub. Ada 3 hal yang dihabisi dalam hidup Ayub dalam satu hari. Yang pertama, di dalam ring yang ketiganya, yaitu harta bendanya, dihabisin dalam sehari. Yang ada yang dirampok, ada yang disambar petir, ya semuanya habis dalam sehari. Dan bukan harta bendanya saja yang habis. Ring keduanya, yaitu anak-anaknya. 10 anaknya mati dalam sekejap. Roboh, ditimpa oleh rumah yang roboh. Ya, dalam seketika. Bayangkan sahabat kehidupan yang dikasih oleh Tuhan. Kematian 1 anak saja kita sudah merasa kehilangan dan sedihnya setengah mati. Apalagi ini dalam sekejap 10 anaknya tewas, mati semuanya. Namun perhatikan ayat berikutnya. Dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dengar, dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan ditimpa kemalangan, ditimpa keprihatinan, kesusahan, Ayub tidak salah. Ayub tidak mengkutui Tuhan. Tapi Ayub kemudian dikatakan, Ayub berkata, sujudlah ia dan menyembah. Ini indikasi orang yang mengasihi Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Bayangkan saudara, dalam sehari, orang yang paling kaya di negeri timur habis menjadi orang yang miskin dan menjadi orang yang termiskin dalam sekejap. Tapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia bahkan bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Dan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Ini indikasi orang yang sangat mengasihi Tuhan. Tidak pernah menyalahkan Tuhan dengan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Coba mari kita merenungkan sahabat kehidupan dimanapun Anda berada. Bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika terjadi ada sesuatu hal yang kita alami. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih hampir 2 bulan, saya punya seorang teman. Ya, dia punya anak usia 11 tahun. Suatu malam anaknya jatuh dari lantai 1. Dia jatuh dari lantai 1, kepalanya terbentur lantai dan retak. Akhirnya meninggal dunia. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan.
sesuatu yang sangat memprihatinkan. Saya melihat itu, saya merasa miris, tahu ya miris saudara. Saya merasa hati ini merasa sangat sedih, sangat ternyuh. Itu baru satu anak. Bayangkan ini, Ayub 10 anaknya mati dalam sekejap. Harta bendanya habis dalam sekejap. Tapi Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataannya. Bahkan dia semakin sujud dan menyembah Tuhan. Bahkan mengatakan terpujilah nama Tuhan. Ini indikasi orang yang mengasihi Allah. Lalu di dalam kitab Ayub yang pasal kedua, kejadiannya sama, peristiwanya sama. Di alam roh, percakapan antara Allah dan iblis. Allah berkata lagi tentang memuji Ayub. Berkata bahwa hambaku saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada 3 kali Alkitab mencatat bahwa hidup Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Artinya ini betul-betul hidup Ayub itu dikenal oleh Allah. Tapi iblis tidak terima. Dan iblis diizinkan untuk mengocok Ayub, yaitu ring pertamanya, yaitu tubuhnya sendiri. Iblis sakit penyakit yang luar biasa. Bahkan istrinya bahkan mengajak Ayub. Istrinya malah berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Karena istrinya nggak tahan melihat Ayub yang awalnya orang yang kaya luar biasa, bahkan tercatat sebagai orang yang kaya, punya anak 10, tiba-tiba habis dan badannya penuh sakit penyakit. Istrinya nggak tahan. Maka istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jelas sekali. Indikasi orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan Tuhan dengan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Karena dia yakin bahwa Allah sangat mengasihi Tuhan. Bahwa Ayub sangat mengasihi Tuhan. Sahabat kehidupan dimanapun Anda berada, kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi dalam kehidupan Ayub? Karena di dalam kemahatauannya Allah mengerti bahwa Ayub akan mampu melewati semuanya ini. Bahwa Ayub akan bisa melewati peristiwa demi peristiwa dalam kehidupannya. Di dalam kemahatauannya Allah mengetahui bahwa iman Ayub ini dibangun bukan atas berkat-berkat yang diberikan. Allah memahami bahwa iman Ayub ini dibangun bukan di atas dasar berkat-berkat yang dia terima. Tetapi iman Ayub dibangun di atas dasar hati yang mengasihi Allah. Maka ini tercatat dalam kitab Ayub untuk mengajarkan kepada sahabat dan kepada saya. Mari kita mengasihi Allah, membangun iman kita dengan dasar hati mengasihi Allah. Bukan membangun iman kita dengan dasar hati untuk mendapat berkat dari Allah. Kekuatannya sangat beda, bobotnya sangat beda. Allah mengizinkan Ayub mengalami ini untuk mengajarkan saudara dan saya. Mari kita mengasihi Allah, membangun iman kita karena kita mengasihi Dia. Dan bagi orang yang mengasihi Dia, hidup kita akan dikenal oleh Allah itu sendiri. Itu indikasi orang mengasihi Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan, Daud. Saya ambil 2 contoh aja, Daud. Di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat sahabat dimanapun berada. Perikopnya berjudul Tuhan Gembalaku yang baik.
Ini sebuah perikop yang sebuah menunjukkan sebuah pengakuan iman Daud yang menyadari Tuhan itu baik. Sebagai gembala yang baik yang akan memelihara dia. Ayat pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengan yakin dan percaya, karena Tuhan yang mengembalakan hidupnya, maka Daud tidak akan pernah kekurangan. Bukan cuma tidak kekurangan, ia bahkan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini ayat yang keempat yang saya ingin tekankan kepada sahabat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang keempat akan saya tekankan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sahabat kehidupan yang dikasih oleh Tuhan. Lembah kekelaman ini di sana sebetulnya ada lembah yang benar-benar kelam. Yang namanya En-Gedi. Ya, lembah yang sempit dan tebingnya tinggi. Sampai 240 meter lebih. Sehingga di dasar lembah itu kelam, tidak ada sinar matahari. Matahari hanya nampak bersinar ketika tepat di tengah-tengah, di siang hari jam 12. Lebih dari jam 12, jam 1 sudah kelam lagi. Disebut itu lembah En-Gedi. Lembah di mana Daud selalu menjalani lembah itu ketika dia dalam kesulitan. Ketika dikejar-kejar oleh Saul, ketika dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, dia selalu lari ke lembah itu. Lembah yang kelam. Selain kelam, sempit, lembah itu juga berkelok-kelok, berbelok-belok. Jadi tidak tahu belokan di depannya apa yang terjadi, tidak tahu. Ya, penuh dengan bahaya atau tidak tahu. Karena terlalu tajam tikungannya sehingga tidak nampak ada apa di depan. Dan bukankah itu seperti hidup kita? Kita tidak tahu. Tikungan hidup kita di depan itu tidak nampak apa yang akan terjadi. Esok apa yang akan kita alami. Lusa apa yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu. Adakah esok itu di tikungan kehidupan kita, esok hari kita akan mengalami bahaya. Kita tidak tahu. Ya, apakah kita akan mengalami sesuatu? Kita juga tidak akan tahu. Tapi Daud tidak pernah takut. Karena dia yakin Tuhan beserta dengan dia. Ya, dalam kehidupan kita harus punya iman bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu gembala yang baik, gembala yang menjaga dan melindungi kita di setiap tikungan kehidupan kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dikatakan di sana, sebab engkau selalu bersertaku, gadamu, kata gadamu dalam bahasa Ibrani-nya adalah sebet. Gada ini adalah tongkat otoritas, tongkat kerajaan. Dia yakin bahwa Daud itu membawa tongkat otoritasnya Allah. Sehingga tidak di dalam lembah kekelaman, ketika dalam kehidupan yang berkelok-kelok, tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi dia yakin dan percaya bahwa tongkat otoritasnya, kuasa Allah ada bersama dengan dia. Dia tidak takut. Bahkan dikatakan gadamu dan tongkatmu. Tongkatmu dalam bahasa Ibrani dikatakan staff. Staff itu adalah orang-orang yang mengelilingi, menjagai dan melindungi. Jadi Daud sedemikian yakinnya penyertaan Allah dan otoritas Allah, perlindungan Allah yang selalu menjagai dan melindungi dia. Dan bukan cuma itu, juga menghibur dia sehingga dia mengalami kuat dalam kehidupan ini. Dia mengalami suatu hal yang ajaib dalam kehidupannya. Daud tidak takut. Maka Daud percaya kepada Allah. Dia sangat mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, imannya dibangun bukan atas berkat yang diberikan, tapi karena dia yakin ada perlindungan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Itu indikasi orang-orang yang mengasihi Allah. Dan bagi orang-orang yang mengasihi Allah, Allah turut bekerja. Untuk apa?
untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya Tuhan itu seperti apa? Di dalam Roma 8:28 jelas dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kebaikan seperti apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini? Yaitu kebaikan untuk masuk di dalam ayat yang ke-29. Ya. Jadi semua yang Tuhan izinkan ini adalah ayat 28 adalah sebuah proses, sebuah pembentukan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Kebaikan seperti di ayat 29. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Rupanya di ayat yang ke-28 ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu adalah untuk membawa saudara dan saya masuk dalam sebuah proses kehidupan, untuk masuk dalam pembentukan supaya kita bisa masuk dalam ayat 29, yaitu serupa dengan Kristus. Supaya saudara dan saya memiliki karakter Kristus dalam kehidupan ini. Itu sangat penting bagi Allah. Itu sangat dianggap penting bagi Tuhan. Karena itu Allah turut bekerja dari rencananya, dari awal rencananya, dari pemanggilannya. Ya, Dia turut bekerja dari proses pembentukannya. Dia selalu bersama-sama dengan saudara untuk masuk supaya saudara bisa sampai ayat 29 memiliki karakter Kristus. Ini dianggap sangat penting oleh Allah. Kenapa sangat penting? Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan, semua yang Allah lakukannya itu adalah untuk membawa saudara dan saya masuk di dalam ayat yang ke-29, serupa dengan Kristus. Kenapa sangat penting? Karena demikian dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena itu dianggap sangat penting, karena perbuatan saudara menyertai sampai pada kekekalan. Maka Allah sejak rencananya saat memanggil kita, Dia turut bekerja, Dia mengawal, Dia membentuk, Dia memproses, Dia menjaga untuk saudara mempunyai karakter Kristus. Kenapa? Hanya karakter Kristus inilah, perbuatan kita inilah yang sampai pada kekekalan. Itu Allah anggap sangat penting. Maka Dia perlu mengawal dalam kehidupan saudara, dan dalam kehidupan sahabat, dalam kehidupan saya, untuk mempunyai karakter Kristus. Karena itu mari kita bersyukur. Kita sudah melihat contoh Ayub, contoh Daud, selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi. Indikasi orang mengasihi Tuhan, dia akan selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi. Ada sesuatu yang menarik ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika mereka, Alkitab berkata, mereka berjalan 3 hari tidak mendapatkan air sama sekali. Sama-sama hausnya. Sama-sama kekurangan air. Bangsa Israel dan juga Musa pun kekurangan air. Tapi respon dari bangsa Israel dan Musa itu sangat berbeda. Bangsa Israel selalu mengeluh, selalu mencalahkan orang lain, selalu mengumpat, selalu mencari kambing hitam. Tapi respon Musa, dia bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Dan ketika mengalami masalah, kita bersujud dan menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Amin.
Mari kita responi semua dengan sikap hati bersyukur kepada Tuhan. Itu indikasi orang yang mengasihi Tuhan. Dan harapan saya, doa saya, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena Dia yang berkuasa, Dia yang mengendalikan hidup kita, Dia yang bekerja sama dengan kita untuk supaya kita muncul karakter Kristus. Dan itu dianggap penting karena itu sampai pada kekekalan. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk kami selalu menyikapi semua yang terjadi dengan hati yang penuh dengan syukur. Biarlah kami sekarang boleh mengerti bahwa Engkau Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk supaya kami melahirkan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, ampuni kalau selama ini dalam proses dan pembentukan kami selalu mengeluh, kami selalu menyalahkan orang lain. Ampunilah kami. Biarlah kami mulai hari ini Tuhan, kami dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Pada saat ini hamba-Mu berdoa buat sahabat-sahabat kehidupan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami tidak tahu apa yang mereka alami, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tangan kuat Tuhan mencengkram dalam kehidupan mereka. Memberi kekuatan dalam kehidupan mereka. Memberikan keyakinan kepada mereka. Supaya mereka boleh memiliki iman bahwa Tuhan ada bersama mereka. Tuhan selalu mendampingi mereka. Dan Tuhan akan melewatkan mereka menjalani, mengalami, melewati hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya melahirkan karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Tuhan, campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.